turun ayat surat At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau salatkan terhadap orang munafik yang mati selama-lamanya, tidak boleh engkau salatkan. Ya Rasulullah, jangan salatkan dia munafik. Turun ayat, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan salatkan siapapun di antara mereka yang mati sampai kapanpun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi Rasulullah oleh Allah menyolatkan kaum munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala Allahu aidan fi nafsi surah, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dua ayat tadi terdapat dalam surat At-Taubah ayat 80 dan ayat 84, bicara tentang ketegasan Allah terhadap kaum munafik. Bahaya kaum munafik. Kita hari ini kadang-kadang tidak paham kaum munafik, sehingga kita bertoleransi, dan kadang-kadang kita sendiri yang terjebak kepada kemunafikan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini turun pada kasus Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah. Munafik itu hanya muncul di Madinah, tidak ada munafik di Mekah. Maka surat-surat Makkiyah tidak bicara tentang munafik, karena belum ada kasus munafik di periode Mekah. Kasus munafik itu muncul di periode Madinah. Kenapa seperti itu? Karena di Mekah itu orang kafir yang berkuasa, mereka bangga dengan kekafirannya. Sementara munafik itu orang kafir yang menyamar jadi orang Islam. Maka dia tidak butuh penyamaran ketika di Mekah. Justru dia terang-terangan bangga dengan kekafirannya. Tetapi setelah Islam berkuasa di Madinah, kuat di Madinah, orang-orang kafir yang tidak mampu berhadapan dengan Islam, tapi masih dendam kepada Islam, benci pada Islam, mereka menyamar jadi orang Islam. Itulah dia kaum munafik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, munafik orangnya, nifak kasusnya. Nifak itu secara bahasa dia adalah lobang yang tersembunyi. Lobang yang tersembunyi. Di Mesir ketika dibangun dahulu kereta bawah tanah, maka namanya Metro Anfak. Anfak, nifak itu terowongan. Ada lobang, ada kebusukan di dalam.
Bapak-bapak beli mangga, di luarnya bagus, ketika dibuka ada ulat dan lubang di dalamnya. Itulah nifak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, secara syar'i, secara bahasa, nifak itu adalah cacat yang tersembunyi. Secara syar'i, nifak itu adalah kekafiran yang ditutupi dengan status keislaman. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, munafik ini oleh ulama dibagi kepada 3. Ada yang membaginya kepada 2. Ada nifak i'tiqadi, keyakinan. Ada nifak fi'li, perbuatan. Itu bagi ulama yang membagi kepada 2. Nifak i'tiqadi, maka dia keluar dari Islam, kafir. Maka ayat yang bicara fidarkil asfali minan nar, di bawah kerak neraka, itu nifak keyakinan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nifak keyakinan ada kalanya dia berkeyakinan agama lain tapi statusnya Islam, KTP-nya Islam. Atau dia punya keyakinan yang menolak amrun daruri fiddin, masalah-masalah yang sudah baku dalam Islam, yang sudah pasti dalam Islam, ditolaknya. Syariat wajib ditolaknya. Anti syariat, itulah munafik zaman sekarang. Periksa diri Anda. Belumkah cukup kisah iblis diusir dari sorga hanya menolak satu syariat, sujud pada Adam? Belum cukup bagi Anda itu sebagai pelajaran? Nauzubillah. Jadi ada yang haji tiap tahun tapi anti syariat, dia sekuler, dia liberal, munafik hakiki itu, zindik hakiki itu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ulama kurang tajam membahas nifak ini. Sering dibahas hadis ayatul munafik salas, idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apabila berbicara dia bohong, apabila dia dipercaya berjanji mungkir, apabila dipercaya khianat. Tambah hadis lain, iza khasama fajara, apabila bertengkar dia kejam, sadis. Itu nifak amali, bukan i'tiqadi. Bedanya sidang jemaah, nifak amali kabair, dosa besar, muznib. Tapi apabila dia sudah menganggap itu boleh, kafir dia. Tapi kalau nifak keyakinan, kafir itu lebih bahaya daripada kafir yang biasa. Kemudian ulama membagi 3. Nifak keyakinan, nifak ibadah, nifak perangai. Nifak ibadah sama nifak i'tiqadi, khurujum minal milah, murtad. Kalau perangai dosa. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah,
Dalil yang dipakai selama ini yaitu hadis-hadis tentang nifak fi'li. Hamba Allah yang dirahmati Allah, lebih cepat karena waktu kita terbatas. Neo nifak i'tikadi hari ini, setiap yang sekuler, setiap yang anti syariat, pluralis, menolak hukum Allah, komunis, nifak i'tiqadi, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ayat ini luar biasa sidang jemaah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mintakan ampun untuk mereka atau engkau tidak akan minta ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum, jika kau mintakan ampun untuk mereka, sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Sab'ina marrah, kau mintakan ampun untuk mereka sebanyak 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak pernah bisa, tidak akan mau mengampuni mereka. Yang sekuler, yang kapitalis, yang liberal, yang fobi Islam, yang anti Islam, dimintakan ampun 70 kali oleh Nabi, bukan ulama, oleh Nabi. Fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan berikan ampunan untuk mereka. Ingat ini sidang jemaah, kalau masih bertahan. Ini ayat ini turun pada kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, suatu hari dia berkata, setelah perang usai, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, la in raja'na al-Madinah, kalau kita balik ke Madinah nanti, saya yang mulia akan mengusir Muhammad yang hina dari Madinah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalimat dia ini didengar oleh Zaid bin Arqam. Tapi Zaid bin Arqam usianya waktu itu 10 tahun. Berlarilah Zaid bin Arqam mendengar Rasulullah akan diusir, akan dibunuh, khawatir. Datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kalau balik ke Madinah maka dia akan mengusirmu, kemuliaan milik dia, kehinaan untukmu. Maka ketika itu yang lain menanggapi, jangan asal ngomong, ya Rasulullah, ini kan anak kecil, ini anak kecil. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima. Yang dia dengar itu ditolak oleh sahabat, pada itu masalah penting. Berlarilah sahabat kecil ini, Ansor ini, ke rumahnya. Kata beliau, seperti saya memikul gunung, beratnya batin dan jiwa dan kepala, demam dia. Ternyata setelah itu datang Rasulullah ke rumahnya, diketok rumahnya, ya Zaid, ya Zaid. Terkejut dia mendengar suara Rasulullah. Maka dalam keadaan bingung, Rasulullah berkata, sesungguhnya fa innallaha sadaqaka ya Zaid, Allah telah membenarkan beritamu wahai Zaid. Turun Jibril memberitahu terhadap
rancangan kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak hanya itu. Dialah yang telah menebar fitnah tentang hadisul ifki, tudingan perselingkuhan Bunda Aisyah kepada khalayak ramai, kaum munafik. Akhirnya Allah menjelaskan dengan ayatnya bahwasanya hal itu fitnah belaka, goncang rumah tangga Rasulullah gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Zaid, fa inna Allah qad sadaqaka. Hai Zaid, Allah telah membenarkan engkau. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika itu memberitahu sahabat, datanglah anak Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini anak Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat yang sangat dicintai Rasul, dan dia juga mencintai Rasul. Maka ketika itu dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sudah ku dengar gonjang ganjing di tengah sahabat, kalau kau perintahkan seseorang membunuh bapakku Abdullah bin Ubay bin Salul, maka jangan perintahkan yang lainnya Rasulullah. Jangan yang lain membunuhnya. Aku anaknya yang akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika itu luar biasa, sang ayah tokoh munafik, sang anak iman sangat teruji. Ya Rasulullah, jika kau perintahkan yang lain membunuh ayahku, jangan sampai yang lain membunuhnya. Aku anaknya yang membunuhnya ya Rasulullah. Perintahkan aku. Kata Rasulullah, ya Abdullah, jangan bunuh dia. Nanti kalau dibunuh akan tersebar berita bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Orang munafik itu KTP-nya Islam, zahirnya dia umat Muhammad. Akan timbul fitnah, Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Ini pertimbangan politik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana Rasulullah? Dia tidak boleh masuk Madinah tanpa seizinku, kata Rasulullah. Ketika balik ke Madinah, dia tidak boleh masuk Madinah tanpa izinku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembalilah rombongan ke Madinah. Berdirilah Abdullah bin Ubay bin Salul, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, di gerbang Madinah dengan pedang terhunus menghadang ayahnya. Hai Abdullah, ini orang munafik ini luar biasa. Namanya saja Abdullah. Jadi jangan tertipu dengan nama. Nama saya Abdullah. Anda kalau masih ada yang belum bisa terima tentang ayat-ayat Allah ini, akidah ini, itu pertanda masih ada kemunafikan. Bersihkan. Ya Abdullah, kau tidak boleh masuk sebelum minta izin kepada Rasulullah. Bukankah engkau yang mengatakan engkau akan mengusir Muhammad, engkau yang mulia di Madinah dan Muhammad yang hina? Sekarang tidak boleh masuk tanpa izin dia ke Madinah ini. Maka terpaksalah Abdullah bin Ubay bin Salul minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sidang jemaah, ini pertarungan iman dengan kemunafikan. Iman pada anaknya, kemunafikan pada ayahnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka berlalulah waktu, sakit sakaratlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka datang anaknya Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku Abdullah bin Ubay bin Salul dalam keadaan sakit yang sakaratul maut. Bisakah engkau ringankan beban dosanya Rasulullah? Maka sidang jemaah rahmati Allah, kata Rasulullah, diambilnya bajunya. Ya Abdullah, bawa gamisku ini, kafani dia dengan gamisku. Rasulullah tidak punya dendam. Kafani dia dengan gamisku. Maka meninggallah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, tolong solatkan jenazah ayahku. Maka berdirilah Rasulullah akan mengimami jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di sebelahnya, di dekatnya ada Abdullah anaknya. Datang Umar bin Khattab, yang Umar ini beberapa ayat turun dengan permintaannya. Salat 2 rakaat di makam Ibrahim ya Rasulullah. Kenapa kita tidak sholat di sini? Bagaimana kalau kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim? Ya Umar, belum turun ayat. Turun ayat, fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat 2 rakaat. Umar. Kata Rasulullah, kalau ada nabi setelahku, Umarlah orangnya. Ya Rasulullah, jangan sholatkan dia ya Rasulullah. Dia ini munafik. Kata Rasulullah, menyingkir wahai Umar. Turun ayat surat At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan engkau solatkan terhadap orang munafik yang mati selama-lamanya. Tidak boleh engkau solatkan. Ya Rasulullah, jangan solatkan dia. Dia munafik. Wahai Umar, turun ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan solatkan siapapun di antara mereka yang mati sampai kapanpun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihalangi Rasulullah oleh Allah menyolatkan kaum munafik. Terus kalau disolatkan sebenarnya munafik bagaimana? Allah tidak terima ampunannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, selesai disolatkan, Rasulullah ini rahmatul qulub, hatinya penuh rahmat. Dibawa ke kuburan, maka berdiri Rasulullah di kuburannya, akan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka turun sambungan ayat,
wala takum ala qabrihim, wala takum ala qabrihim, jangan kau berdiri dekat kuburannya wahai Muhammad. Dahsyat, berdiri di kuburnya saya tidak boleh. Ini dahsyatnya kemunafikan. Wala takum ala qabrih, jangan kau berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, dia ini orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya. Kufur dengan Allah dan Rasul termasuk kufur dengan aturan ajaran Allah dan Rasul. Bukan hanya mengucapkan syahadat, syariatnya ditolak, kufur. Kafaru billahi wa rasulih, la takum ala qabrih, jangan berdiri di kuburannya. Benahi diri anda. Wa matu wa hum fasiqun, mereka ini mati dalam keadaan fasik. Nabi akan berdoa, turunlah ayat 80 setelah ayat 84. Istaghfir lahum aula tastaghfir lahum, kau mintakan ampun untuk mereka wahai Muhammad, atau kau tidak akan minta ampun? In tastaghfir lahum, jika kau mintakan ampun 70 marrah, sebanyak 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan pernah sampai kapanpun memberikan ampunan kepada orang munafik. Percuma walaupun engkau Muhammad mintakan ampun 70 kali. Apa kata Rasulullah? Andaikan setelah 70 kali masih bisa diberikan ampunan, aku akan mintakan ampunan untuk dia. Tetapi qada, sudah ketentuan sudah diputuskan, tidak ada ampunan untuk mereka. Dalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, dan demikian itu karena mereka telah kafir dengan Allah dengan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan beri petunjuk lagi kepada orang-orang yang fasik. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, tidak bisa-bisa juga menentang, ingat, maka tidak ada lagi petunjuk untuk mereka. Matu fasikin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sejak ayat ini turun, datanglah Rasulullah, dipanggillah oleh Rasulullah Huzaifah bin Yaman. Ya Huzaifah bin Yaman, ini nama 17 orang munafik, kupercayakan kepadamu, engkau jaga, jangan ditulis, sehingga tidak ada yang tahu selain Huzaifah bin Yaman. 17 orang munafik, dan jangan sampai terjadi ada yang menyolatkannya. Ini 17 orang yang kalau mati tidak boleh disolatkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mendengar itu Umar bin Khattab, setelah dia jadi khalifah, dia cari Huzaifah bin Yaman. Ya Huzaifah, tolong beritahu aku, siapa yang 17 orang itu ya wahai Huzaifah? Kata Huzaifah, aku tidak berani memberitahu karena itu rahasia dari Rasulullah, hanya aku yang diberitahu. Ya Huzaifah, adakah aku termasuk di dalam yang 17 orang itu? Diam Huzaifah. Dikejar sampai ke rumah. Ya Huzaifah, adakah Ibnu Khattab salah seorang dari mereka? Ya Khalifah, engkau ini salah seorang yang dijamin dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setingkat Umar bin Khattab, khawatir dia kalau dia itu terhukum munafik, di mata Allah munafik, yang malamnya tidak sholat, yang siangnya mengurus umat. Umar bin Khattab, tahukah sidang jemaah, setelah dia meninggal, ketika itu dua sahabat bermimpi di tempat yang terpisah,
Dia mimpi ketemu Umar. Ditanya kepada Umar, apa yang terjadi dengan engkau wahai Umar? Kata Umar, ketika aku dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, aku didudukkan, maka langsung aku tanya Munkar wa Nakir, Marabbukuma. Orang lain Munkar wa Nakir yang bertanya kepada dia, tetapi ketika Umar yang bertanya kepada Munkar wa Nakir, Marabbukuma, siapa Rabb kalian berdua? Itulah Umar. Seandainya ada nabi setelahku, Umarlah orangnya. Sehebat itu iman Umar. Mendengar terompahnya lari setan dan jin, tapi dia khawatir dengan kemunafikan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Anda tidak khawatir mungkin karena jahil? Anda tidak khawatir mungkin meremehkan? Dan itu pun tidak khawatir itu pun bagian dari kemunafikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. 13 ayat di awal Al-Baqarah bicara tentang orang munafik. Satu surat khusus surat munafikun, pertanda beratnya persoalan kemunafikan.